Halo, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang L di sini. Dan kali ini kita akan ngomongin lagi soal series High and Low. Dan kalau ngomongin soal series High and Low ya, pasti tidak akan lepas dari karakter favorit yang ada di series tersebut. Dan karakter favorit saya di series High and Low adalah Norihisa, Hyuga, dan juga Daruma Ika. Kenapa? Yuk simak bareng-bareng. Alasan saya suka dengan Daruma Ika dan Norihisa Hyuga sebenarnya bisa diungkapkan dengan satu kata aja cuy, yaitu budaya. Sumpah, lagi-lagi saya terkesan dengan konsep pembuatan film High and Low, terutama penokohan dari Daruma Ika. Ya, meskipun makin kesini makin dianaktirikan sih ya. Oke, di sini saya tidak akan ngebahas seberapa kuat atau seberapa ganas si Norihisa dan juga Daruma Ika ini. Tapi di sini saya akan jabarkan beberapa hal terkait budaya yang saya sebutkan tadi. Oke, saya akan flashback sedikit dulu ya. Kira-kira kalian tahu kata ninja, shinobi, ninjutsu, dan sejenisnya itu dari mana sih? Saya yakin kalian akan menjawab dari anime Naruto. Kemudian nih ya, kalian tahu kata samurai dan katana itu dari mana? Pasti kalau nggak dari One Piece, ya dari Samurai X. Nah, inilah yang ngebuat saya salut dengan para kreator di Jepang. Mereka mampu mengkolaborasikan budaya mereka menjadi sesuatu hal yang sangat menarik dan akhirnya disukai oleh banyak orang. Bahkan bisa dibilang ini merupakan penyebaran budaya yang paling efisien, dimana kita nggak perlu tahu nih sejarah dari budaya shinobi itu seperti apa, samurai itu seperti apa, tapi intinya kita menyukai budaya tersebut. Dan ketika kita udah suka, maka kita akan mencari asal-usul dari budaya itu sendiri tanpa perlu ada yang meminta atau menyuruh. Jadi ya bisa dibilang ini merupakan salah satu cara penyebaran budaya yang sangat-sangat halus dan efisien. Nah, kemudian dari sisi Daruma Ika nih cuy, ada beberapa budaya yang bisa kalian lihat dalam satu kelompok ini. Dan yang pertama akan saya bahas adalah icon dari Daruma Ika yang sebelumnya sempat dipegang oleh kakak tertua Hyuga Group dan akhirnya dijadikan sebagai hiasan dinding di markas Daruma Ika. Ini nih logonya. Logo ini di Jepang dinamakan sebagai Daruma. Iya, namanya itu Daruma. Jadi desain ini itu ada sejarahnya cuy, dimana dulu yang saya juga nggak tahu kapan ya, tapi dari beberapa sumber katanya antara abad ke-5 sampai abad ke-6. Ada seorang biksu bernama Bodhidharma. Dia bertapa untuk mendapatkan petunjuk dan pencerahan selama 7 tahun dan tanpa menutup kelopak matanya. Coba kamu bayangin deh, bertapa selama 7 tahun tapi mata kamu nggak boleh berkedip cuy. Ngeri nggak tuh? Tapi suatu hari dia gagal dalam tekadnya tersebut karena menutup kelopak matanya. Dan akhirnya karena merasa gagal dan merasa harus memberikan hukuman atas kelalaiannya sendiri, dia memutuskan untuk melukai kedua bola matanya. Dan inilah alasan kenapa rata-rata boneka Daruma di Jepang itu tidak memiliki mata, atau emang sengaja tidak diberi lukisan mata. Tapi apakah sampai di sini aja? Oh, enggak cuy. Bodhidharma kembali melanjutkan meditasinya sampai 9 tahun. Bayangin, 9 tahun. Dan hal ini menyebabkan kaki dan tangannya lumpuh. Dan karena inilah desain dari boneka Daruma selain tidak memiliki kelopak mata juga tidak memiliki lukisan tangan ataupun kaki. Keren nggak nih? Hanya dengan icon dari kelompok Daruma Ika sudah tersimpan sejarah yang begitu mendalam cuy. Tapi apakah sampai di sini aja nih nilai sejarahnya? Oh, tentu saja tidak. Jadi, di bagian bawah boneka Daruma pasti dikasih pemberat cuy, supaya ketika dia didorong atau dilempar atau apalah, dia akan tetap berdiri lagi. Hal ini melambangkan tekad dari biksu Bodhidharma yang terus berjuang untuk mendapatkan pencerahan tanpa pantang mundur, bahkan sampai rela mengorbankan mata, tangan, dan juga kakinya. Nah, dari nilai sejarah ini, saya menemukan adegan di High and Low yang mencerminkan nilai sejarah tersebut, yaitu ketika Daruma Ika melawan nyaris semua geng Sword. Yang pertama adalah perkataan Murayama dan Todoroki, di mana Murayama mengatakan ini akan menjadi perang sampai seseorang meninggal. Kemudian dilanjut dengan perkataan Rocky, kalau Hyuga menang atau kalah itu tidak masalah, dia akan melakukan apapun demi tujuannya. Nah, perkataan dua orang tadi sudah melambangkan seberapa besar tekad Daruma Ika untuk mencapai apa yang mereka inginkan meski harus mengorbankan banyak hal. Kemudian referensi kedua yang saya temukan adalah saat Daruma Ika melawan Sano Rengokai. Lebih tepatnya ketika Norihisa datang saat semua anggotanya terkapar cuy. Dimana setelah Norihisa datang semua pasukannya langsung berdiri. Dan hal ini juga mengacu pada pemberat di boneka Daruma tadi, dimana ini memiliki makna ketika terjatuh maka harus bangkit kembali. Dan ya, ketika pasukan Daruma Ika sudah sangat-sangat kewalahan, bahkan bisa dibilang sudah hampir kalah loh.
Tapi berkat tekad dan keberadaan Norihisa, mereka harus bisa bangkit kembali. Selain itu, seragam dari Daruma Ika yang dominan dengan warna merah dan putih sepertinya juga diambil dari warna boneka Daruma, di mana memang boneka Daruma memiliki warna yang dominan merah dan juga putih. Tapi meski begitu ada juga kok beberapa warnanya yang berbeda. Hanya saja warna merah dan putihlah yang paling banyak digunakan di Jepang, karena warna tersebut melambangkan keberuntungan dan juga sifat pantang menyerah untuk menggapai keinginan atau cita-cita yang diinginkan. Sama kan seperti Daruma Ika. Dan oh ya, ada satu lagi nih, yaitu benda satu ini. Ya, ini namanya kalau di Jepang itu taiko. Ya, kalau di sini sih namanya beduk gitu ya. Jadi taiko ini merupakan salah satu alat musik tradisional di Jepang. Dikatakan dalam beberapa sumber, alat ini tuh berasal dari pengaruh Cina dan juga Korea. Tapi tidak ada yang tahu pastinya itu dari mana. Nah, untuk alat ini sendiri sudah mengalami berbagai peningkatan penggunaan. Yang awalnya hanya khusus untuk acara tertentu, sekarang sudah merambah ke musik modern, bahkan untuk game juga ada loh. Nah, apa hubungannya alat ini dengan Daruma Ika? Apa hanya sebagai pajangan dan biar terkesan keren gitu? Iya, jelas enggak dong. Penggunaan taiko di masa lalu itu digunakan untuk memberikan aba-aba atau pertanda sesuai dengan ketukan yang dilakukan. Nah, inilah yang kalian lihat ketika Sanno melawan Daruma Ika untuk pertama kali, dimana pada ketukan pertama yaitu Shukato memukulnya sebanyak 1 kali, anak-anak Daruma Ika langsung mencoreng mukanya dengan cat warna merah. Kemudian ketika ketukan kedua dimana Shukato memukulnya sebanyak 4 kali, Daruma Ika langsung melakukan serangan cuy. Jadi sebenarnya adegan ini tuh nggak asal pukul ya, tapi mereka menyesuaikan dengan penggunaan taiko di masa lalu. Gimana? Keren nggak tuh? Hanya dalam satu kelompok saja kita sudah bisa melihat nilai sejarah yang cukup dalam dan cukup banyak. Dan yang menariknya lagi adalah meskipun dianaktirikan oleh pihak Hack and Law, faktanya masih ada yang menyukai Daruma Ika, ya termasuk saya ini. Sebenarnya kalau ngomongin soal nilai budaya ya, sekolah Oyakoko ataupun Root Boys itu sebenarnya juga ada sedikit nilai budaya Jepangnya. Tapi karena terlalu sensitif, saya tidak berani membahasnya di sini. Ya, bagi kalian yang suka di Jepangan atau memantau apa yang sedang terjadi di Jepang, pasti tahulah apa yang saya maksud. Dan ya, itulah alasan kenapa saya suka dengan Daruma Ika. Bukan karena pasukan Daruma Ika itu keren atau karena Norihisa ini kuat atau lainnya, melainkan karena nilai budaya yang tersampaikan dengan sangat-sangat halus cuy. Dan ngebuat orang yang melihat itu merasa, wih kok ini keren banget sih, gitu. Oke, sekian dulu konten kali ini cuy. Saya sengaja masukin ini di konten O atau Out of Weekly karena memang pembahasannya agak melenceng dan lebih mengarah ke nilai sejarah atau budaya. Tapi saya harap dari konten ini kalian bisa sedikit tahulah mengenai silsilah atau nilai budaya yang terkandung dalam film High and Low yang disampaikan dengan sangat cemerlang dari kelompok yang bernama Daruma Ika. Dan sekian konten kali ini, semoga bermanfaat dan kalau ada yang salah mohon untuk dikoreksi ya. Terima kasih.